an hajabaka, dihijab. Diri seorang itu dijaga Allah dengan apa yang menjauhkannya, yaitu pikiran-pikiran selain daripadanya. Allah berkuasa dia menghalangimu mendekatinya dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Dan bahkan sampai-sampai andai kata seorang mereka ini mendapatkan suatu keadaan mampu di saat ada gangguan-gangguan syirik ini gaib ataupun itu gangguan daripada jin dan segala macam yang mengganggu nurani sehingga kotornya hati dengan khayalan-khayalan syaitan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur waktu, mengatur segala apa-apa yang diaturnya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa segala sesuatu yang dijalani manusia dalam hidup selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan bahwasanya cahaya daripada hati seorang hamba itu yang tersebut abdun saleh, seorang yang mendapat daripada pancaran nur ilahiyah, cahaya daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan tersebut kepada kita. Amin Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Syahid mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dikatakan. Huruf-huruf Al-Quran ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat. Setiap kalimat daripada Al-Quran ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat. Dan 30 juz daripada Al-Quran itu terutama bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya, yang dimana dihukumi seorang hamba ini wajib bersyukur kepada Allah karena apa-apa yang Allah ciptakan di dunia ini, segala sesuatu yang Allah adakan di dunia ini, termasuk pun Al-Quran Al-Karim dan hikam dan hikmah daripadanya itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita syukuri dengan mengatakan alhamdulillah, seperti yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Termasuk daripada di bulan Rabiul Awal, bulan rahmat Allah ini, yang mana hikmah daripada Rabiul Awal yaitu di mana di bulan lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang merupakan rahmat terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya Rasulullah, sehingga terpancar cahaya hati ini
sehingga menembus ke langit-langit, yang dimana dikatakan malaikat rahmah Mikail alaihissalam yang menyampaikan apa segala macam keluh kesah doa setiap hamba-hambanya yang soleh. Sahib Hikam Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari mengatakan radhiyallahu an, Bismillahirrahmanirrahim, mimma yaduluka ala wujudi ghahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia berkuasa menghalangimu mendekatinya dengan sesuatu yang wujud tidak bersama Dia. Asyirik. Nah, dikatakan ketika seorang menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti seorang itu menumbuhkan kecintaannya kepada Allah, semakin mendekat kepada kebaikan-kebaikan yang Allah tentukan kepada hamba tersebut. Ya, ini karena hati ini akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di saat seorang hamba ini memutuskan segala apa hubungan dengan sesuatu selain daripadanya Allah. Dekat apa sesuatu yang enggak seharusnya terletak bersebelahan dengan hati, di dalam hati itu selain daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Mimma yaduluka ala wujudi ghahrihi. Jadi segala dikuasakan Allah. Nah, di antara tanda-tanda ya, yang menunjukkan kuasa Allah wujudi ala wujudi ghahrihi subhanahu an hajabaka anhu, ialah Dia berkuasa menghalangimu mendekatinya. Disucikan Allah. Jadi Dia Allah Subhanahu wa taala yang menghamparkan langit itu walaupun hitam di malam hari, tetapi asyams itu matahari keluar di pagi hari menunjukkan cahaya yang sehingga mata mulai melihat apa-apa, dan termasuk itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan Rabiul awal yang dikatakan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu, ialah Dia berkuasa menghalangimu mendekatinya. Dihalangi ya. An hajabaka, dihijab. Diri seorang itu dijaga Allah dengan apa yang menjauhkannya, yaitu pikiran-pikiran selain daripadanya Allah. Berkuasa Dia menghalangimu mendekatinya dengan sesuatu yang wujud tidak bersama Dia. Dan bahkan sampai-sampai andai kata seorang mereka ini mendapatkan suatu keadaan mampu di saat ada gangguan-gangguan syirik ini, gaib ataupun itu gangguan daripada jin dan segala macam yang mengganggu nurani sehingga kotornya hati dengan khayalan-khayalan syaitan itu, yang sehingga membuat keruh, sehingga enggak mampu seorang itu mengikrarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ialah Dia berkuasa. An hajabaka anhu, menghalangimu mendekatinya, bima laisa, dengan sesuatu yang wujud tidak ya, bimawjudin ma'ahu, tidak bersama Dia. Segala apa yang dibawa seorang hamba yang soleh selalu berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, menenangkan gelombang gemuruh daru ujian-ujian di dunia, yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan daripada gelombang kehidupan itu, dan seorang yang mendapatkan keberuntungan al-falah, mendapatkan sesuatu daripada sucinya diri seorang itu, yang Allah membersihkan seorang lantaran dia berzikir. Mimma yaduluka ala wujudi ghahrihi, di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah
subhanahu an hajabaka, dia berkuasa menghalangimu, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala mendekatinya. Segala keburukan, setan, apa segala macam yang mengganggu, di belakang dikatakan ulama mengganggu, bahkan aulia wali-walinya Allah masih pun bisa terganggu. Bima laisa bimaujudin ma'ahu, dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Bukan karena Allah, bukan bersama Allah yang dipandang apa segala macam kotoran hati. Wah, ini Allah subhanahu wa ta'ala rahmat membesar-besarkan apa yang besar, yang sudah besar dan bertambah menjadi besar dan terus bertambah terus, termasuk daripada itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang ini mengenali mengetahui bahwasanya sesuatu yang buruk ini asyar min syaitan, daripada gangguan-gangguan setan ini, seorang akan bertambah mendekat kepada kebaikan yang Allah sudah tentukan, yang Allah berikan daripadanya fadilah, yaitu cahaya yang akan menguatkan hati ataupun disebut batin seorang itu. An hajabaka anhu, ia berkuasa menghalangimu mendekatinya. Jadi di saat seorang mendekati apa-apa yang buruk, dia akan jauh daripada Allah. Tapi Allah mampu mendekatkan seorang itu kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Jadi apa yang ada, segala sesuatu ada setelah dia, Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala ini perbuatan daripada wali-walinya Allah. Orang yang Allah beri pun kuasa, dia Allah fa'il, yang menjadikan perbuatan mereka itu mafa'ul, yang tiada kemampuan sama sekali untuk, pada dasar mereka wali-walinya Allah itu untuk mendekatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wujudi qahrihi, semua daripada kuasanya Allah. Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan seperti itu. An hajabaka anhu, ialah dia berkuasa menghalangimu mendekatinya, bima laisa bimaujudin, dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia, ma'ahu. Jadi sesuatu yang ada tapi tidak bersama Allah, atau tidak bersama dia, walinya Allah tersebut, radhiyallahu anhu. Mengenali wali ini dikatakan termasuk mendekat kepada kebaikan. Menjauhi wali berarti termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Kenapa? Karena akan mengetahui sesuatu yang gaib di saat seorang itu melihat kekaromahan daripada mereka aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah keutamaan di saat seorang ini tidur. Ya, karena akan seorang menemukan tidur yang enggak bangun-bangun, husnul khotimah, mati dalam keadaan terbaik. Spesial karena sudah barang tentu. Bahkan andai kata seorang itu mati dalam keadaan dekat kepada seorang alim, sedang seorang yang berilmu, atau bahkan aulia, seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka akan berani di saat ketemu ajal, ketemu dalam perkara apa sesuatu segala yang menyusahkan dalam hidupnya, karena mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini seperti yang mana Allah katakan dan disifatkan dalam hikam. Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan ala wujudi ghahrihi, ya, di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati seorang ini su'ul khatimah, kuasa Allah. Mati seorang itu husnul khatimah, kuasa Allah. Seorang mati dalam keadaan buruk, ya Allah yang tentukan. Seorang mati dalam keadaan baik, ya Allah yang tentukan. Ya ala wujudi ghahrihi. Dan ini jaminan orang-orang itu. Bagaimana kita mendekat, bagaimana kita menjadi seperti itu. Ala wujudi ghahrihi subhanahu an hajabaka anhu, ialah dia berkuasa menghalangimu mendekatinya. Segala apa keburukan,
Ya, segala sesuatu yang mengotorkan hati, yang menjadikan seorang ini tidak mampu mengucap Allah. Nah, dia lupa karena gangguan yang dikatakan ada syaitan, ini sifat yang terus sampai dikatakan akan masuk ke aliran darah iblis. Nah, sedang wali ini masih dia bisa terganggu dengan yang dikatakan itu syaitan. Ialah dia berkuasa menghalangimu mendekatinya dan akan mendekat kepada Allah. Bima laisa bimawjudin ma'ah, dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Dia Allah, dia Tuhan, dia menciptakan segala sesuatu. Khalaqa kulli syai', berarti al-khaliq Allah. Dia yang akan membangunkan orang-orang seluruh dunia ketika setelah kiamat itu yaumul ba'ats, yauma yub'atsun, hari akan dibangkitkan. Terus seorang mendapatkan kesenangan hati, dia bahagia, termasuk dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Ya, dalam satu keadaan Allah berikan sesuatu dalam hidup seorang ini, termasuk mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu, dia mengetahui apa-apa yang tanpa ketidaktahuan kita. Mereka mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala yaduluka ala wujudi gahrihi. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah dia berkuasa subhanahu an hajabaka, menghalangimu, anhu, mendekatinya dari badannya, bima laisa bimawjudin ma'ahu, dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Seorang yang jauh dari berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala berarti dia jauh dari kebaikan-kebaikan Allah. Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW ini karena khuluquhul Qur'an, muhaditsin, mu'arrifin, aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan mereka mendapatkan pandangan Allah, sedang kita memandang apa-apa dari rahmat Allah, huruf-huruf Al-Qur'an, kalimat-kalimat dari Al-Qur'an tersebut untuk mendapatkan barakah. Barakatuh minas sama yang Allah turunkan daripada rahmatnya Sayyidina Mikail alaihissalam, yang memberikan karamah, yang memberikan barakah, rezeki, apa segala macam, segala kebaikan yang Allah berikan daripadanya Allah. Sedang mereka wali-walinya Allah tersebut, Allah sudah berikan seperti itu, dan mereka enggak selalu bisa dapat diganggu dengan gangguan-gangguan yang sifatnya itu dalam keadaan kedudukan mereka. Karena mereka setelah mendapatkan kuasa Allah ala wujudi ghahrihi, menunjukkan kekuasaan Allah untuk memperlihatkan kepada Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari sampai dikatakan sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Bimaujudin ma'ahu, bimaujudin ma'ahu, sesuatu yang difikirkan seorang yang bukan orang biasa, wali aulia Allah Subhanahu wa taala, yang memikirkan segala sesuatu dengan kuasa Allah, ala gahri, ala wujudi gahrihi subhanahu, ala wujudi gahrihi subhanahu, dari kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, sehingga terus terpancar kalimat tersebut yang terbias dari kalb hati seorang itu. Mereka wali-walinya Allah yang memandang, yang kalau dipandang kita mendapat berkah, yang merasa kalau kita merasa-rasakannya menjadi doa malaikat-malaikat Allah. Karena dikatakan mereka tiada terhijab, tiada pembatas antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mendinginkan hati dari yang panas, menyejukkan pandangan dari yang keruh. Segala apa-apa yang buntu menjadi lancar, dan kehidupan di dunia ini yang fana enggak akan mampu membungkus pandangan hati
wali-walinya Allah tersebut atau pendengaran wali-walinya Allah tersebut, dan segala yang Allah letakkan di hati mereka itu bukti kebesaran Allah, rahmat Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjadi perantara di antara mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan ulama-ulamanya Allah. Al ulama warasatul anbiya, dikatakan di zaman Nabi Allah Musa. Di zaman Nabi Allah Musa ada seorang yang dia mengatakan dirinya Tuhan, Fir'aun. Di zaman kada wa kada dan seterusnya. Ada Qarun dan segala mereka ini menunjukkan ala wujudi qahrihi, ialah dia berkuasa menghalangimu mendekatinya, enggak terpengaruh sifat daripada syaitan dari yang ada dalam diri manusia. Ala wujudi mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu, ialah dia berkuasa menghalangimu. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah dia berkuasa menghalangimu mendekatinya dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Ataukah itu suatu kegelapan ataupun cahaya keterangan. Sesuatu yang menunjukkan apa-apa yang baik ataupun sesuatu yang menunjukkan apa yang buruk. Jadi ketika Nabi Allah Musa alaihi salam dikatakan Nabi Allah Musa mendengar Allah Subhanahu wa taala di Jabal Tursina, di Bukit Tursina atau Gunung Tursina, gundukan tinggi Jabal di gunung. Mendengar ketika itu langsung teristighfar malaikat. Anal tubtul an, aku tobat. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah mampu. Ya dulluka ala wujudi ghahrihi. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah sehingga dikatakan tidak sadarkan diri Nabi Allah Musa selama berbulan-bulan, selama 2 bulan, 3 bulan, Nabi Allah Musa pingsan. Jadi Allah mampu. Dan terus dengan umat-umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam dan aulia-aulianya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di zaman kita, termasuk di Rabiul Awal, di bulan lahir Nabi Muhammad SAW, Allah mampu. Allah adakan rahmat, Allah adakan satu keagungan. Jadi, an hajabaka, ialah dia berkuasa menghalangimu, ditutup, dia beri tameng, ditahan hati, bukan hanya zahir. Ya, begitu juga ketika Nabi Allah Musa alaihissalam tersebut kalimullah yang sempat mendengar kalam suara Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Allah Musa mengatakan aku tobat, ana tubtul an, aku tobat sekarang, aku tobat. Karena begitu juga termasuk Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, ini sebuah hikam yang dikatakan sir kalimat huruf-huruf dari Al-Qur'an yang menunjukkan begitu getaran alam tidak ada kuasa sama sekali. Anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sesungguhnya kekuatan yang memberikan suatu kedamaian di hati yang menerangkan segala kebaik-baikan Dia Allah Subhanahu wa taala yang Al-Karim, yang mulia, yang dikatakan segala apa kebutuhan manusia itu ala wujudi ghahri, atas daripada apa kuasanya Allah. Dia kepengen apa Allah sudah berikan, terutama wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimma yadulluka ala wujudi ghahrihi subhanahu an hajabaka anhu
bima laisa bimawjudin ma'ahu. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah dia berkuasa menghalangimu mendekatinya dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Jadi akan seorang itu istiqamah hati dalam berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Allah. Kenapa? Karena dikatakan sehingga mereka itu wali min auliyaillah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak merasa takut. Tidak merasa sedih. Allah enggak buat mereka takut, la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut pada mereka. Pun ketika Allah menentukan apa dalam keadaan diri mereka. Ima yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia berkuasa menghalangimu an hajabaka, dihajab, ditutup anhu, daripada segala sesuatu yang enggak masuk ke dalam dikriteria itu suatu kebayikan. Bima laisa bimawjudin ma'ahu, bahkan akan menghilangkan akal seorang itu. Sudah mereka mempunyai darajat tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan fadilah daripada hikam, mendapatkan fadilah dari Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu an. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.